Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pinggir. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Pinggir sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Siap. Perihal tugas PPG-nya saya. Iya. Ini menurut pendapat Bapak aja nih ya, selama di dunia pendidikan. Iya. Ya, akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Iya. Pak Pinggir, ingin saya tanyakan adalah yang pertama, Iya. faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah? Jadi sehingga nilainya makin turun, minat belajarnya susah ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar siswa yang rendah? Iya. Yang pertama dari motivasi dirinya sendiri ya. Biasanya kalau siswa itu motivasinya tinggi dari diri sendiri, itu otomatis mempengaruhi proses belajar mereka. Jadi saya kira pertama adalah motivasi diri sendiri, yang kemudian adalah minat siswa terhadap mata pelajaran itu, ya. Itu minat siswa. Kalau minat siswanya berkurang, ya otomatis proses belajarnya akan semakin berkurang. Nah, ini sangat mempengaruhi pada hasil yang dia capai. Karena sekali lagi bahwa hasil itu tidak akan mengelabui proses. Itu yang terpenting. Itu mungkin yang pertama jawaban saya bersih. Tapi juga perlu juga bahwa karena Pak Pikir juga pernah ngajar di swasta di mana tingkat ekonominya menengah ke atas, itu proses belajarnya tinggi karena ada motivasi dari diri sendiri, motivasi dari orang tua, dan yang ketiga itu adalah gizi. Ternyata gizi itu mempengaruhi. Iya. Maaf ya, kalau murid kita kan banyak yang menengah ke bawah ya, jadi mungkin gizinya agak berkurang, itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau di Pak Daya serapnya bisa, ya? Betul. Karena ketika gizi yang dia makan itu semakin tinggi protein, kalorinya, otomatis dia mengikuti pembelajaran atau belajarnya semakin baik. Itu yang saya alami ya, karena saya pernah mengajar di swasta 14 tahun dan siswanya udah biasa dengan ekonomi yang baik, dengan pola makan yang terpenuhi. Nah, itu hasilnya. Itu mungkin pendapat saya untuk jawaban kenapa siswa mulai turun ya motivasi belajarnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Yang kedua, apa penyebab siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran? Ya, yang pertama adalah metode belajarnya. Metode belajarnya kadang metode yang dia pakai itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya diterapkan atau disampaikan dengan pembelajaran yang dia dapat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa tidak menyukai dengan gurunya. Ya, ini bahaya ini. Ya, kebetulan Pak Pinggir dulu kan guru olahraga. Jadi secara logika anak SD itu senang gerak, senang di lapangan. Nah, itu masalahnya gini, anak itu kan bosen tuh di dalam. Nah, ketika itu Pak Pinggir ngajar olahraga, akhirnya dia mengikuti kegiatan olahraga juga dengan senang, dengan gembira, dengan semangat, karena satu, pelajarannya dia suka, gurunya jujur kalau olahraga itu kita menang di praktek ya, guru di praktek, sehingga anak itu lebih banyak suka guru olahraga karena di lapangan. Jadi suka kepada gurunya itu juga sangat mempengaruhi dengan apa tadi, motivasi dia untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, ada masalah dengan keluarga. Jadi kalau misalnya siswa itu di rumahnya ada masalah, misalnya ada orang tuanya berantem atau kakaknya berantem dengan kakaknya dan ini pokoknya permasalahan yang di keluarga, dan itu muncul pas di depan anak itu sangat mempengaruhi psikologi mereka. Itu yang mungkin bisa kami jawab untuk pertanyaan kedua. Oke, lanjut lagi Pak. Nomor 3, apa penyebab rendahnya pemahaman pembelajaran HOTS? Nah, HOTS itu berpikir tinggi. Betul. Yang pertama, siswa kurang memahami tentang materi HOTS. Nah, kenapa siswa kurang memahami? Karena si pemberi materi aja kadang kurang memahami juga tentang HOTS. Ya, menurut survei banyak guru yang belum paham tentang apa sih itu HOTS. Ya, termasuk nanti membuat soalnya harus ini yang harus perlu diperdalam lagi. Jadi sumber daya manusianya, guru-gurunya, kemudian menular kepada anaknya, anak atau siswanya, sehingga pemahaman materi antara guru dengan siswa ini mulai tercipta, sehingga siswa dan guru mulai mengikuti atau mengadakan atau
pembelajaran itu bersifat hot. Itu ya, itu yang ketiga ya Bu ya. Iya Pak. Mungkin harus juga punya variasi dalam metode pembelajaran untuk si guru. Jadi hot itu kan tidak harus di depan kelas terus, dia harus banyak variasi, baik itu medianya, metodenya, atau apapun itu yang jelas berkaitan dengan pembelajaran. Karena siswa itu sekarang, siswa atau anak-anak sekarang itu senang hal-hal yang menantang, hal-hal baru, hal-hal yang mudah dipahami, dan hal-hal yang efisien. Itu Bu, mungkin jawaban untuk ketiga ya. Oke, ketiga Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, sebutkan faktor yang menyebabkan minat membaca siswa rendah. Iya, minat siswa itu literasi ya. Iya Pak, betul. Itu lingkungan sekolah sangat berpengaruh ya, terutama peran perpustakaan di sekolah, sarana perpustakaan, buku-buku yang ada di sekolah mungkin kurang banyak atau kurang variasi, sehingga siswa jenuh membaca bukunya, hanya itu aja. Padahal seperti tadi Pak Pikir bilang dari awal bahwa anak-anak itu sekarang suka tantangan, suka buku-buku yang bisa membuat hatinya gembira ya, ini atau mau buku cerita, mau apapun itu, yang penting banyak variasi bukunya ya. Terus kemudian yang kedua adalah pengaruh dari televisi, dari handphone. Karena kadang anak itu lebih suka nonton media film ya daripada membaca. Nah ya, terus handphone itu pemakaian senang gamenya, nggak senang membacanya. Jadi anak itu senang melihat daripada membaca. Ini yang jadi temuan sekarang ini, sehingga literasi di Indonesia itu sangat kurang. Nah ini harus dikembangkan melalui pemberdayaan perpustakaan, pemberdayaan sekolah, kelengkapan sarana di sekolah, terus variasi guru dalam pengadaan tentang materi literasi. Mungkin dengan variasi bagaimana sih literasi yang baik itu, dengan cara apapun, yang penting siswa bisa melakukan literasi dengan gembira, baik, dan terutama termotivasi dirinya sendiri. Ya, itu yang keempat. Mungkin pertanyaan yang kelima. Oke, baik. Nomor 5 nih Pak, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dalam hal berhitung. Ya, ini siswa itu sekarang menganggap matematika itu sebagai pelajaran yang mengerikan, yang momok, atau susah ya Pak ya? Susah. Jadi itu yang susah. Iya. Anak-anak itu kadang melihat matematika itu membosankan. Nah, bagaimana ini guru membuat supaya anak-anak itu senang dengan matematika? Nah, jadi kalau bisa ya diberikan ini variasi pembelajaran matematika, bukan hanya tulisan terus dijawab itu sekarang udah ketinggalan zaman. Jadi bisa dengan satu permainan, dengan game. Pak Pinggir dulu pernah ini, waktu itu kelas 1 dengan kelas 2 penjumlahan dan perkalian ya waktu itu. Nah, kelas 2 penjumlahan dan perkalian itu memang sudah ada di materi waktu itu. Saya sudah koordinasi dengan guru kelasnya. Terus akhirnya saya kasih permainan di mana bilangan itu saya taruh di depan, tapi dengan berjingkat lari, terus dia nanti mengisi dengan di sana udah saya kasih whiteboard sama spidol. Nanti habis lari zigzag terus itu ternyata membawa anak itu suka. Itu salah satu metode yang saya pernah lakukan. Tapi banyak metode lain yang pasti akan membuat anak-anak itu menyukai matematika. Tapi memang faktanya harus diakui bahwa matematika itu memang bagi sebagian besar anak sampai sekarang ini masih dianggap pelajaran yang membosankan, pelajaran yang menakutkan. Padahal dengan bisa matematika, anak-anak itu banyak yang akan menjadi anak yang sukses. Karena pedagang itu modal utamanya di samping pintar menawarkan produk, dia harus juga pintar menghitung kalkulasi untung rugi dan sebagainya. Itu mungkin jadi membosankan dan menakutkan itu sampai sekarang ini. Konsep dasarnya. Jadi perlu motivasi dan variatif ya, variasi dalam pembelajaran matematika itu. Sehingga matematika tidak membosankan ya Pak. Itu yang penting itu. Dengan games, betul. Nah, itu variasi, betul. Anak itu akan suka itu. Oke. Itu saja Pak. Oh iya. Wawancara kita siang hari ini Pak. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dengan saya. Oke, mudah-mudahan sukses ya Pak Vigenya. Ya, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.